Kita semua butuh duit buat bertahan hidup. Tapi kayak kata Warren Buffett, kalau kamu nggak belajar cara dapetin duit sambil tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Nah, buat kalian nih yang pengen keluar dari hidup pas-pasan, jebakan utang, dan bisa menikmati hidup seperti yang kalian impikan, bahkan bisa bantu orang-orang di sekitar kalian, ada hal yang harus kalian pahami. Ternyata, menurut Buffett, ada beberapa hal terlarang yang bikin orang-orang tetap miskin gak kaya-kaya. Semuanya itu dimulai dari mindset yang salah tentang zero balance atau menghabiskan uang. Ini poin pertama, mindset zero balance atau menghabiskan uang. Misalnya nih, kalian punya 1 juta rupiah di rekening kalian. Nah, biasanya kalian bakal ngerasa bisa belanjain semua uang itu kan? Ini bisa jadi bumerang banget. Kalau kata Buffett, jangan beli sesuatu yang gak bisa kalian bayar. Meskipun kalian punya duit 1 juta, bukan berarti kalian bisa belanjain semua uang itu. Kalau kalian berpikir sebaliknya, nah ini nih yang namanya mindset zero balance atau menghabiskan semua uang yang kalian punya. Orang-orang yang cara berpikirnya kayak gini pasti bakal susah kaya. Ini juga sebabnya kenapa penghasilan tuh nggak menentukan kemiskinan dan kekayaan seseorang. Misalnya, ini misal aja ya, Warren Buffett hidupnya cuma dengan budget sekitar $100.000 Amerika Serikat atau 1,5 miliar rupiah lah setahun. Kekayaannya mencapai $121 miliar Amerika Serikat atau sekitar 1.885 triliun rupiah. Kalau dibalik, misal kalian pendapatan totalnya 100 juta setahun, tapi pengeluaran kalian juga sama, 100 juta juga. Itu artinya kalian masih miskin. Bahkan meskipun pendapatan kalian itu naik ke 200 juta setahun, kalau kalian habisin semuanya, tetap aja kalian gak punya apa-apa. Yang harus kalian lakuin adalah pastiin untuk menyisihkan sebagian gaji kalian buat disimpan, biar kalian siap kalau ada keadaan darurat. Sisihin juga dana buat investasi, supaya duit kalian bisa tumbuh seiring waktu. Contoh deh Warren Buffett, lihat sejak kapan dia mulai investasi saham. Sejak tahun 1942. Oke, aku kasih contoh lain ya tentang zero balance tadi. Misal ada seorang perempuan namanya Mawar, umurnya di 28 tahun, kerjaannya lumayan oke di bidang marketing, gajinya 10 juta sebulan. Dia hobi banget sama fashion dan sering pakai baju-baju yang cantik. Suatu hari, Mawar ini dapat bonus tahunan dari kantornya sebesar 1 kali gaji. Nah, karena hobi fashion, jadinya dia pakai duit bonus itu buat belanja baju dan sepatu baru. Semua uangnya kepake, gak ada yang dialokasiin buat tabungan atau bahkan investasi untuk mengembangkan kekayaan. Gimana? Kalian ada yang sama gak kayak Mawar? Ini yang disebut dengan mindset zero balance tadi. Oke, mungkin kalian pada penasaran gimana caranya ngelawan pikiran kayak gitu. Ada satu aturan simpel yang bisa kalian ikutin. Ini disebut Rule of 5. Kalau kalian nggak bisa bayar 5 buah item alias 5 kali lipat harga item yang kalian pengen beli dengan uang cash, berarti kalian nggak bisa beli itu. Jadi misalnya kalian punya 50.000, berarti kalian cuma bisa beli sesuatu yang harganya 10.000. Kayak kata Warren Buffett, aku nggak mencari tiang yang setinggi 7 kaki, aku cari yang setinggi 1 kaki biar bisa aku langkahin. Jangan bikin jalan menuju kekayaan kalian lebih susah dari yang seharusnya dan hindari menghabiskan uang kalian. Itu dia salah satu hal terlarang yang membuat banyak orang masih miskin menurut Warren Buffett. Woi, orang-orang tukang telat udah tua masih pada ngaret aja lu, bego. Lu gimana mau nikah, membangun keluarga, ngurus anak kalau lu datang on time aja belum becus? Gimana lu mau ngelawan tanggung jawab, ngelawan cicilan kalau lu ngelawan jam aja masih kalah? Sia-sia Peter Henlein, scientist dari Jerman, nemuin jam di tahun 1485 kalau fungsinya nggak lu pake. Lu umur berapa sih, woi? Malu bro, anak TK aja bisa datang on time. Kalau rumah lu jauh terus kita janjian jam 9, terus lu berangkat jam 9 kurang 15, itu mah bukan telat, itu mah goblok. Kalau setiap lu datang lu selalu yang terakhir, kalau setiap lu datang yang lain udah pada siap semua, ya lu mesti sadar itu tandanya lu telat mulu, tolol. Alasan lu itu aja lagi. Hehe, macet bro. Hehe, ketiduran gue tadi. Jakarta itu udah macet semenjak 1965. Gak mungkin lu baru tahu itu. Lu kan tahu macet, ya berangkat lebih awal lah. Dan ketiduran itu kalau lu lagi kerja depan laptop terus lu capek banget, lu gak sadar lu tidur, itu ketiduran namanya.
Tapi kalau lu ketiduran karena lu emang lagi selonjoran di atas kasur nutup mata, itu mah bukan ketiduran, itu namanya tidur siang, dasar dongo. Males gue janjian sama lu. Belum lagi orang yang pas datang telat tuh langsung mengarang bebas, langsung bikin cerita fiksi gitu. Sorry bro, gue tuh udah pengen on time tadi sebenarnya, tapi tiba-tiba pas gue pengen berangkat, nyokap gue minta anterin dulu ke pasar, ya gue anterin dulu dong. Gue tuh tinggal jalan banget tadi bro, tapi tiba-tiba motor gue tuh pengen dipakai sama bokap gue. Gue mau ngomong apa lagi? Gue tadi tuh udah mau jalan ya kan, tiba-tiba ada bos gue ngasih revisian dadakan ya, gue kerjain dulu. Terus pas gue otw kesini, tau ada jalanan ditutup karena ada kawinan bro. Bohong, lu udah tukang telat, tukang ngibul, tukang bikin orang kesel, tukang nyusahin. Setiap detik gue nungguin lu itu adalah detik-detik yang terbuang sia-sia. Setiap energi yang gue pakai buat ngechat lu di mana itu adalah energi yang masih lebih mending gue pakai buat ngelamun. Lu itu harusnya malu, lu itu najis, lu itu adalah sel-sel telur yang gak worth it buat jadi zigot. Setiap nafas yang lu pakai di muka bumi itu adalah mubazir udara. Lu itu harusnya didatengin sama Pandawara Group karena kelakuan lu kayak sampah. Berapa sih kira-kira uang pensiun yang bakal diterima seorang karyawan jika dia sudah bekerja sampai usia pensiunnya? Nah, buat kamu yang masih jadi karyawan, wajib nonton video ini sampai habis dan di-save. Belum lama ini saya membaca sebuah artikel contoh skema perhitungan berapa uang yang bisa diterima seorang karyawan yang bergaji 15 juta dan bekerja 24 tahun di sebuah perusahaan swasta. Ada 3 komponen yang bakal diterima. Yang pertama uang pensiun itu sendiri, yang kedua uang penghargaan masa kerja, dan yang ketiga uang jaminan hari tua. Kalau di total dari ketiganya itu, si karyawan itu akan mendapatkan 498.900.000 rupiah, atau biar gampang kita buletin 500 juta rupiah. Kesannya besar ya, kamu yang biasanya terima gaji cuma 15 juta, tiba-tiba terima 500 juta langsung di depan. Tapi ini yang jadi jebakannya. Bayangkan begini, kamu setiap bulan merasa aman karena mendapat gaji 15 juta. Dan kamu terbiasa menghabiskan gajimu itu untuk pengeluaran setiap hari selama 1 bulan penuh. Tiba-tiba kamu dapat 500 juta. Kalau kamu hitung 500 juta dibagi 15 juta, artinya uang pensiun atau pesangonmu itu hanya cukup membiayai hidupmu selama 33 bulan atau 3 tahun kurang sedikit. Pertanyaan besarnya, setelah uang pensiun habis itu, gimana kamu akan membiayai hidupmu setiap harinya? Nah, ini yang harus kamu persiapkan sejak kamu masih berstatus sebagai karyawan yang aktif. Karena jangan sampai uang pensiun yang 500 juta itu yang seharusnya bisa membuat bertahan hidup 3 tahun, kamu cemplungkan untuk memulai usaha yang kamu sendiri belum pernah lakukan, dan itu sangat berisiko. Kalau kamu memulai usaha bermodal 100 juta, artinya kamu memiliki risiko bakal kehilangan 100 juta tersebut pada saat bisnismu itu tidak berhasil. Saran terbaik adalah mulailah merintis usaha atau bisnis selagi kamu masih aktif bekerja. Karena pada saat kamu masih aktif bekerja, tenagamu masih kuat, fisikmu masih kuat, mentalmu pun masih fresh. Lain halnya pada saat kamu pensiun, usiamu sudah 55 tahun, mungkin secara mental juga kamu pengennya itu relax, kamu pengennya menikmati hidup. Dan pada saat kamu sudah usia segitu, kamu harus bersaing dengan orang-orang muda di dunia bisnis yang baru kamu rintis, artinya risikomu akan semakin besar. Saya sudah menyiapkan 7 opsi bisnis yang bisa dilakukan seorang karyawan pada saat dia masih aktif bekerja. Cek link video series yang ada di VT ini supaya kamu bisa mempersiapkan sejak sekarang ini. Semoga ini bermanfaat untukmu.
orang kaya itu bisa jadi miskin, orang miskin bisa jadi kaya, atau orang kaya makin kaya, orang miskin jadi makin miskin Udah sekarang? jelas orang kaya makin kaya Om, karena gini, kayak misalnya inflasi sendiri ya. Inflasi kan simpelnya itu adalah kayak CPI, Consumer Purchasing Index. Itu kan basket kan sebenarnya. Semua goods and services yang harganya naik bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kita dibilang di Indonesia inflasi berapa? Ya data dari pemerintahnya itu inflasi misalnya 3%, 4%. Tapi kita berdua tahu Om, kalau inflasi itu sebenarnya nggak segitu realnya ya. Gue sempat hitung Om, jadi gue sempat indexing, jadi gue cari harga real estate di Indonesia, simpelnya real estate, sekolah dan lain-lain. Itu gue average Om, itu 10-15% per tahun. Per tahun. Per tahun. Per tahun. Per tahun. Oke, jadi kalau menurut lu itu per tahun, artinya uang yang kita simpan di bank dengan suku bunga yang kita dapatkan, Yes. kalah dong Kalah pasti sama real inflasinya. sama real inflasinya. Yes. Lidah kita itu lebih tajam dari pedang. Gara-gara lidah, teman bisa jadi musuh. Gara-gara lidah, suami istri bisa cerai. Gara-gara lidah, hubungan orang tua dan anak bisa renggang. Lidah kita bisa kita pakai untuk memuji orang lain. Tapi dengan lidah yang sama, kita bisa pakai untuk menghasut orang lain, menjatuhkan orang lain. Jadi berpikirlah dulu sebelum kamu keluarkan kata-katamu. Jangan keluarkan kata-kata, baru kamu mikir. Karena setiap kata-kata yang sudah telanjur keluar dan sudah tertanam di hati orang, akan sangat sulit untuk kamu tarik kembali. Gen Z anxiety di kantor. Bilang aja lu lemah. Bilang aja lu nggak sanggup kerja kantoran karena dari kecil lu biasa nyaman. Apa-apa tinggal minta ke papa. Tinggal ngerenge pakai alasan-alasan ngarang lu dan lu dapat yang lu pengen. Biasa gitu kan? Nggak perasaan jadwal kerja lu juga sama aja kayak gue dulu, lembur-lemburnya sama, tugas-tugasnya sama kok. Mana kita nggak ada yang nangis, nggak ada yang ngeluh-ngeluh di Twitter, nggak ada yang bikin tweet, nggak ada yang bikin barcode di kulit atau curhat-curhat ke Mbak Taylor, nggak ada. Emang lu aja yang lebay. Emang seberat apa sih kerjaan lu? Sesetres apa sih jadi sosial media spesialis atau jadi freelance jarang job kayak lu gitu? Lu doang yang ngeluh sampai segitunya. Nggak pernah tuh ada keluhan mental health dari Gen Z di jalur Gaza, nggak pernah. Nggak ada istilah healing buat Gen Z dari Korea Utara, nggak pernah tuh. Gen Z di Ukraina nggak pernah butuh cerita kena dia Omara, nggak butuh mereka. Emang dasar mental lu aja yang sama kayak beanbag di kantor lu, lembek, najis gue ngeliat cara kerja Gen Z. Ya walaupun milenial mungkin lebih parah sebenarnya. Emang nggak ada yang ngeluh tapi lebih ke nepotisme bokap dinasti.